Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang Alhamdulillah, kabar gembira, bantuan uang sebesar Rp300.000 hingga Rp900.000 cair. Ada yang cair secara tunai dan ada yang masuk ke dalam rekening. Nah, bagi yang belum cair, harap bersabar tentunya ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak video ini hingga akhir, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diari PKH ini. Dan silahkan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang Alhamdulillah, kabar gembira, bantuan uang sebesar Rp300.000 hingga Rp900.000 cair. Ada yang cair secara tunai dan ada yang masuk ke dalam rekening. Tentunya bagi yang belum cair, harap bersabar ya. Nah, sahabat YouTube, sembari kita menunggu pencairan bantuan PKH dan juga BPNT, perlu saya informasikan di video sebelumnya kita telah melakukan cek fakta tentunya ya. Mungkin bagi yang sudah menyimak sudah mengetahui informasinya, bahwasanya di beberapa hari yang lalu telah beredar surat ya yang mengatakan bantuan PKH, BLT BBM dan juga BPNT ini akan cair di tanggal 14 November tahun 2022. Nah, telah kita cek faktanya, kebenaran surat tersebut bukan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, karena setelah kita cross check komponen-komponen suratnya ini tidak seperti surat-surat yang sudah resmi yang sudah pernah diturunkan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Tentunya bagi keluarga penerima manfaat bantuan PKH ini menjadi sesuatu hal yang patut disimak tentunya, karena apabila hanya melihat judulnya, hanya melihat sekilas isi suratnya, tentu pasti akan percaya bahwasanya bantuan PKH, BPNT, BLT BBM akan cair di tanggal 14 November tahun 2022. Jadi telah kita cek faktanya, surat tersebut memang bukan berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang memang sengaja dibuat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memperkeruh suasana penantian ya para KPM ketika menanti kapan pencairan bantuan PKH, BPNT ataupun BLT BBM. Jadi harap bersabar tentunya ya sahabat YouTube, harap dicermati setiap informasi yang ada di media sosial. Kemudian di video sebelumnya kita juga telah menginformasikan karena ada selentingan, ada kabar burung. Namun kabar burung ini katanya berasal dari koordinator kabupaten di salah satu wilayah terkait dengan pencairan bantuan PKH tahap 4 tahun 2022 yang bakalan cair lewat PT Pos Indonesia. Artinya cair secara tunai, tidak lagi cair lewat kartu KKS ya sahabat YouTube. Nah, di situ kita juga menginformasikan kepada sahabat YouTube semua bahwasanya hingga saat ini belum ada surat yang turun dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang membahas perihal itu. Dan khusus di wilayah kami sendiri di Kabupaten Banyuwangi ini masih belum ada informasi terkait dengan pencairan PKH tahap 4 bakalan cair di PT Pos Indonesia. Jadi masih belum ada. Oleh sebab itu di thumbnail video sebelumnya kita menjelaskan atau kita menuliskan bahwasanya para KPM tidak perlu resah. Karena yang pertama, anggarannya sudah ada,
Yang kedua, tentu penerima manfaatnya yang datanya ini valid, kemudian masuk ke dalam SK, bisa dipastikan bakalan cair. Namun cairnya kapan? Ya ditunggu saja ya sahabat hidup. Ditunggu saja dengan sabar, kemudian didoakan semoga lancar. Pastinya bantuan PKH, BPNT, BLT, BBM ini akan segera cair. Karena tentunya tidak mungkin kalau cair akan lewat dari tahun 2022. Karena kalau lewat tahun 2022 itu tahun anggarannya sudah masuk tahun anggaran 2023. Tentu anggarannya baru ya sahabat hidup, yaitu anggaran di tahun 2023. Kalau anggaran tahun 2022 tentu ini harus dihabiskan ya maksimal di bulan Desember tahun 2022 ya sahabat hidup. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu resah, cair dimanapun, baik di PT Pos Indonesia ataupun lewat kartu KKS di Bank Himbara, yang jelas cair itu saja ya. Para KPM yang jelas cair itu saja ya. Jadi ketika nanti bantuan PKH ini sudah cair, entah nanti di PT Pos ataupun di kartu KKS, ya yang jelas harus segera ditransaksikan, harus segera diambil ya, supaya bantuan tersebut terserap ya di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Anggarannya sudah diserap, artinya bantuan tersebut sukses tersalurkan. Nah, sahabat itu terkait dengan informasi kali ini agak sedikit berbeda dengan bantuan PKH ataupun BPNT ya sahabat itu. Jadi ini di luar itu, namun tetap Diari PKH ini berkomitmen membahas, menginformasikan seputar bantuan sosial apapun. Jadi seperti itu ya sahabat itu, tidak terbatas di PKH saja, di BPNT saja, namun bantuan-bantuan sosial yang lainnya ini juga kita bahas di channel ini. Nah, tentu sesuai thumbnail yang ada di video kali ini, kita akan membahas tentang bantuan uang sebesar Rp300.000 hingga Rp900.000 yang alhamdulillah kabar gembiranya ini sudah cair di beberapa wilayah tentunya. Nah, bagi yang belum cair harap bersabar ya sahabat hidup. Bantuan ini ada yang cair secara tunai, diberikan dalam bentuk uang tunai, dan ada yang cair secara non tunai, masuk ke dalam rekening para penerimanya. Nah, bantuan yang dimaksud adalah bantuan langsung tunai atau BLT dana desa ya sahabat hidup. Jadi bantuan BLT dana desa ini proses pencairannya tergantung daerahnya masing-masing atau tergantung desanya masing-masing. Kalau desanya ini menggunakan cara modern, yaitu dalam bentuk non tunai, melibatkan bank himbara ataupun bank yang lainnya, tentu proses pencairannya dari pihak desa ini mentransfer ya dana bantuan BLT dana desa ke rekening para penerimanya. Kalau desa tertentu tersebut mencairkan secara konvensional atau dicairkan secara tunai langsung dalam bentuk uang, tentu biasanya para penerimanya ini akan diundang ke desa untuk mengambil bantuan BLT dana desa tersebut. Biasanya ada undangannya ya sahabat itu. Ada pertanyaan, Mas, kenapa kalau bantuan BLT dana desa itu lancar dicairkan, kalau PKH BPNT tidak? Nah sahabat itu, kalau bantuan BLT dana desa ini wewenangnya dari pihak desa. Selama penerimanya tersebut memang layak menerima, tentu bantuan tersebut akan diberikan entah secara tunai ataupun secara non tunai. Jadi lebih fleksibel ya sahabat hidup, dan anggarannya pun ini sudah ada ya, mengacu dana desa. Jadi sudah ada, jadi tinggal mencairkan. Tapi kalau yang namanya bantuan PKH BPNT itu kan menggunakan anggaran APBN, jadi di pusat, sehingga proses verifikasi validasi pun ini lebih kompleks ya, melibatkan pemerintah daerah, kemudian harus diverifikasi, divalidasi, melibatkan aplikasi Omspan dan lain sebagainya, sehingga prosesnya ini agak ribet, dan ketika ada perbedaan data identitas bisa dipastikan bantuannya tidak cair. Namun kalau BLT dana desa ini lebih fleksibel, ketika ada perbedaan identitas tentu bisa disikapi karena anggarannya pun dari desa masing-masing ya sahabat hidup. Nah, kabar gembiranya ada beberapa desa yang mencairkan bantuan BLT dana desa ini per bulan. Ada juga dicairkan yang secara rapel.
Contoh, ada beberapa daerah kemarin yang memposting di grup media sosial bahwasanya bantuan BLT dana desanya langsung cair sebesar Rp900.000. Artinya 3 bulan sekaligus, yaitu Oktober, November dan juga Desember ini sudah dicairkan. Artinya desa tersebut sudah tidak memiliki tanggungan mencairkan dana desa di tahun 2022 ini. Dan ada juga desa yang mencairkan bantuan BLT dana desa ini per bulan, yaitu setiap bulan dicairkan sebesar Rp300.000. Nah, ada juga yang dicairkan rapel 2 bulan Rp600.000. Jadi tergantung desanya, tergantung anggarannya. Jadi seperti itu ya sahabat YouTube. Nah, kabar mengejutkannya, kabar tidak mengenakannya, ada beberapa informasi yang mengatakan bantuan BLT dana desa ini di tahun 2023 mendatang tidak lagi diberikan. Namun nantinya bantuan tersebut akan dialihkan atau diganti menjadi bantuan BLT miskin ekstrim, karena nanti khususnya pemerintah ini hingga tahun 2024 akan berfokus untuk menurunkan ataupun menghilangkan kemiskinan ekstrim. Oleh sebab itu bantuan BLT dana desa akan diganti menjadi bantuan miskin ekstrim dengan nominal bantuan yang kurang lebih sama. Penerimanya, nah ini tergantung. Kalau misalkan di desa tersebut ini ada warga yang tergolong miskin ekstrim, maka akan diberikan bantuan BLT miskin ekstrim. Namun kalau misalkan ada daerah yang masyarakatnya ini tidak ada tergolong miskin ekstrim, maka desa tersebut tidak akan menyalurkan bantuan BLT miskin ekstrim. Jadi seperti itu ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, jadi itu informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Mari kita doakan bersama-sama, positive thinking ya. Semoga bantuan PKH, BPNT, BLT, BBM ini bisa segera disalurkan. Amin. Dan bagi penerima bantuan BLT dana desa yang masih belum mendapatkan bantuan BLT dana desanya untuk 3 bulan di tahun 2022 yang akhir ini ataupun di bulan Oktober ataupun November, harap bersabar, semoga segera disalurkan. Amin. Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video dari PKH terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.